panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan, jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat, disarankan memakai ruang keluarga, hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah, jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ada sukacita pagi ini? Lambaikan tanganmu, katakan, aku selalu bersukacita kepada Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini adalah pagi yang indah, pagi yang sudah dijadikan oleh Tuhan untuk kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Hadirat Tuhan sungguh nyata, sungguh ada di tempat ini. Kami percaya ibadah kami ada kuasa, ada anugerah, ada berkat melimpah, ada kasih setia yang selalu ada dalam kehidupan kami. Tempat ini sudah dikuduskan oleh kuasa darah Kristus, sehingga kebebasan kemerdekaan kami untuk memuliakan nama Allah semakin hari semakin nyata. Memberkati kami semua Tuhan, selalu Roh Kudus bekerja secara bebas, secara luar biasa atas kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan berkata, beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa di setiap pergumulan dan masalah tantangan kita ada Tuhan di tengah-tengah itu. Haleluya. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Katakan shalom. Di tengah badai sekalipun, sukacita kita senantiasa melimpah-limpah. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan
Saudara percaya bahwa suasana surga ada di tempat ini, amin. Kita akan memuliakan nama Tuhan kembali.
Yesus Kristus, kasih setianya besar untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mendengarkan pengumuman dari Bapak Sena. Saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ada beberapa pengumuman dari gereja. Yang pertama, gereja akan mengadakan baptisan air pada hari ini, Minggu 7 November 2021, setelah ibadah yang kedua selesai. Jadi peserta baptisan dapat mempersiapkan diri, nanti akan diadakan 15 menit setelah ibadah 2 selesai, dapat mempersiapkan diri. Pesertanya, puji syukur kita ada saudara-saudari kita yang mengikuti 15 peserta, dan kita dukung di dalam doa untuk mereka semakin yakin dan berkomitmen untuk mengikuti Tuhan. Yang kedua, kabar gembira bahwa ibadah Flame CC atau ibadah sekolah minggu akan kembali dimulai secara offline atau tatap muka, secara langsung. Rencana akan dimulai pada hari Minggu depan, pada tanggal 14 November 2021, pukul 9 pagi sampai 10 pagi di lantai 3. Yang ketiga juga kabar gembira selanjutnya, ibadah Elim Youth Ministry atau ibadah pemuda remaja juga akan segera dimulai secara offline atau tatap muka secara langsung. Rencananya akan dimulai pada hari Sabtu 13 November 2021 pukul 5 sore sampai 6 sore di lantai 2. Dan pastinya dengan protokol kesehatan yang kami jaga juga. Kami berharap para orang tua dapat membantu menginfokan dan mengajak untuk putra-putrinya bergabung. Yang anak-anak dapat bergabung di ibadah Flame CC, dan yang pemuda remaja ke ibadah Elite Youth Ministry. Dan yang keempat, yang terakhir, kebutuhan anggaran dana yang dibutuhkan untuk ibadah Natal, ibadah tahun baru, dan ibadah Natal sekolah minggu. Jadi tahun ini ada 3 rangkaian ibadah yang akan dilaksanakan gereja GKI Elim, yaitu ibadah Natal umum, tahun baru, dan Natal sekolah minggu. Yang dibutuhkan adalah 30 juta rupiah dengan rincian berikut ini. Mohon jemaat dapat mendukung dalam doa dan dana sehingga seluruh ibadah, rangkaian ibadah yang akan kita laksanakan di tahun ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Desember kita akan merayakan Natal, itu berarti bahwa Tuhan sudah membawa kita masuk di fase berikutnya dengan kasih setia dan penyertaan yang luar biasa. Amin. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sungguh sangat sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kami mau terus memuji dan menyembah Engkau. Padamu
angkat tangan kita, katakan sama-sama. Oh, Tuhan hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh,
hambanya. Silakan hambanya untuk sampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berharga di matamu. Kami milik kepunyaan kesayanganmu. Terima kasih untuk anugerah. Terima kasih untuk kasih karuniamu. Engkau hadir bertahta di atas pujian setiap kami. Engkau Tuhan yang hadir. Engkau Tuhan yang menyapa. Dan Kau ada pada pagi hari ini di tengah-tengah kami. Terima kasih, terima kasih. Kami mau duduk diam, mendengar ketetapan dan perintah, kebenaran daripada firman yang hidup. Roh Kudus, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Shalom, silakan duduk. Pagi hari ini kita bersukacita. Tadi Pak Supriyanto mengajak kita bersukacita senantiasa. Ada beberapa hal yang tanpa kita sadari sebenarnya mengekang dari karya Tuhan untuk bekerja sepenuhnya, untuk bekerja seluas-luasnya bagi setiap kehidupan kita. Tanpa mereka menyadari kenapa itu terjadi, seolah-olah ingin keluar, seolah-olah ingin bebas, tetapi tidak memperoleh. Rasanya sulit. Nah, pagi hari ini biarlah kita belajar. Mohon maaf, ada gangguan di tenggorokan. Pada pagi hari ini kita belajar Amsal pasal 15 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Nanti power slide bisa mengikuti membuka firman ini. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Jadi orang yang berkesusahan itu buruk hari-harinya, tapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Tadi Pak Supri mengajak kita bersukacitalah senantiasa, dan bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Mazmur pasal 69 ayat 32, di situ dituliskan, lihatlah hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Jadi jikalau ada perkataan, orang yang rendah hati, bersukacitalah. Orang yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Ini ada satu kalimat yang menarik, biarlah hatimu hidup kembali. Lalu
Bagaimana dengan sehari-hari biasanya sebelumnya? Kenapa ini ditulis biar hatimu hidup kembali? Ada beberapa masalah pengalaman hidup atau hal-hal yang kita lewati di dalam kehidupan yang seringkali menggerogoti, yang seringkali mempengaruhi, yang seringkali membelenggu hidup kita sehingga karya Allah tidak nyata di dalam hidup, tapi nggak disadari. Biarlah pagi hari ini oleh karena kemurahannya kita mau belajar perkara-perkara sehingga kita dapat mengalami pribadinya secara nyata. Ini sederhana tetapi esensi, ini sederhana tetapi tidak banyak dimengerti. Ada pengalaman-pengalaman yang mendukakan, ada pengalaman-pengalaman hidup yang membuat kecewa, ada pengalaman-pengalaman hidup yang membuat penyesalan diri, rasa bersalah, bahkan kepahitan dan tidak adanya pengampunan. Sebenarnya ini sebetulnya jerat yang mengikat hidupnya sehingga tidak bisa menikmati kasih karunia. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Mari kita lihat bersama-sama Kejadian pasal 37 ayat 1 dan 2. Bercerita tentang Yakub dan Yusuf, kita semua tahu itu. Adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya itu. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi Yusuf ketika itu berusia 17 tahun, masih muda. Kita lompat di dalam Kejadian pasal 37 ayat 34 sampai 35. Kita tahu ceritanya bagaimana Yusuf diperdaya saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, dijual ke orang Midian, menjadi budak dengan 20 sikal perak. Ya. Dan kemudian mereka jubahnya diolesi dengan darah binatang dan kemudian disampaikan kepada bapaknya atau Yakub. Kita tahu cerita itu semua. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya ketika melihat jubah Yusuf penuh dengan lumuran darah. Lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia, tetapi ia menolak dihiburkan. Serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Jadi ketika Yakub ini dihibur oleh anak-anaknya semua, dia katakan, tidak, aku akan berkabung, meratapi, menangisi dari Yusuf yang dianggapnya sudah mati, sampai aku mendapatkan dia turun ke dunia orang mati. Artinya sampai mati. Ini satu keputusan, berduka, meratapi keadaan yang mungkin mengecewakan hidupnya, hatinya, sampai mati. Sampai dia mendapati Yusuf di dunia orang mati. Oh, enggak ada orang seperti itu, banyak. Bukan hanya ditinggal kematian orang yang dikasihi,
tetapi banyak hal atas kesalahan sendiri, penyesalan, kekecewaan, kepahitan. Dan sebenarnya dia sedang menjerat dirinya sendiri, dia sedang menghukum dirinya sendiri, dan dia tidak menyadari bahwa ada anugerah, ada kasih karunia yang Tuhan berikan, dan dia tidak dapat menikmati. Lanjut, Kejadian pasal 42 ayat 36 sampai 38. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun tidak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu." Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, "Kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh. Jika ia," maksudnya Benyamin, "tidak kubawa kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu." Tetapi jawabnya, "Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan engkau atau dengan kamu, sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang kamu akan tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita." Jadi kisah mereka membeli gandum ke Mesir dan seterusnya sampai dengan Yusuf berkata, "Kok kamu masih punya adik loh, bawa adikmu kemari. Kalau adikmu enggak kamu bawa kemari, jangan perlihatkan mukamu di hadapanku." Nah, cerita itu Anda boleh baca, boleh renungkan. Satu kisah yang luar biasa. Tetapi prinsipnya Yakub berkata, "Kalau anak ini pun kau bawa dan tidak kembali, sama dengan engkau mempercepat kematianku. Aku yang ubanan ini akan turun ke dunia orang mati karena duka cita." Sementara kisah Yusuf dengan Potifar di penjara dan seterusnya kita semua tahu, Tuhan sedang merancangkan, sedang membawa Yusuf pada sesuatu yang mulia. Tetapi negatif thinking, pengertian daripada Yakub, dia sedang ditimpa satu keadaan yang tidak mengenakan. Nah, sekali lagi, ketika ada satu kejadian dan kemudian itu direnungkan, mendukakan, kemudian itu terus menguasai pikiran dan hatinya, dia nggak bisa lihat lagi sesuatu yang baik. Dia nggak bisa lihat lagi penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan dia nggak bisa menikmati. Ketika dia terus berpikir Tuhan itu seperti apa sih kok begini? Tuhan kok meninggalkan, Tuhan kok memberi yang katanya Tuhan itu baik, tapi kok aku ngalami gini terus. Tapi sebetulnya sementara waktu di sisi yang lain Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik. Yakub berpikir dia dirundung duka cita yang akan membawa kepada kematian. Dia ada di dalam perkabungan yang berlarut. Karena pengertiannya kematian daripada Yusuf. Sementara Tuhan berperkara terhadap Yusuf, mempersiapkan segala sesuatunya sampai dia menjadi Perdana Menteri. Kita tidak tahu apa yang Tuhan kerjakan. Tapi seringkali kita berpikir sesuai kebenaran pikiran kita sendiri. Nah, Kejadian pasal 43 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 berkata demikian.
Lalu berkatalah Israel itu Yakub, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Ini terus, berkembang terus. Jadi menjadi mendapatkan nasib yang malang, tidak beruntung, ya Tuhan meninggalkan, itu terus menguasai. Oleh karenanya firman Tuhan berkatakan, hari-hari orang yang susah itu buruk adanya. Tetapi orang yang bahagia, orang yang gembira, orang yang bersuka cita, tiap hari berpesta. Ini pilihan. Anda yang boleh mengisi pikiran, tindakan dengan apa? Sampai dengan kita tahu ceritanya, mereka membeli gandum yang kedua, membawa uang yang double karena yang sebelumnya dikembalikan, dan mereka ketakutan. Bagaimana Yusuf memerintahkan pialanya ditaruh dalam karung Benyamin, kemudian dikejar, digeledah, ada dalam karung Benyamin. Tujuannya supaya Benyaminnya tinggal, karena itu adik kandungnya. Sampai kemudian Ruben di dalam Kejadian 44, 22, 29 dan 31. Tetapi jawab kami kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya. Sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang mubana ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati. Dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu, ayah kami yang ubanan itu, turun ke dunia orang mati karena duka cita. Jadi Ruben menjelaskan kepada Yusuf apa yang akan terjadi, apa yang dikatakan oleh Yakub, ayahnya. Sampai dengan kemudian Yusuf membuka diri, siapa dirinya, dan yang luar biasa, dia tidak ada kepahitan, tidak ada rasa dendam. Bahkan dia melihat, Allah yang mengutus aku mendahului kamu untuk memelihara supaya kalian tidak mati. Allah yang mengutus, Allah yang berperkara. Jadi satu hati yang luar biasa ketika dia mengalami proses kehidupan yang demikian berat. Tapi apa yang dilihat, bahwa Allah bekerja menyertai di sepanjang jalan kehidupannya. Kejadian pasal 45 ayat 9, 15 dan 25 sampai 28. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Israel, seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Jadi ayahnya diundang. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu,
dan semua orang yang ikut serta dengan engkau, dan kamu telah melihat dengan mata sendiri. Dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai tanah Kanaan. Kepada Yakub ayah mereka, mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Jadi 17 tahun Yusuf itu dijual sebagai budak. Ketika diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Fir'aun berusia 30 tahun. Berarti ada 13 tahun proses. Kemudian masuk ke musim penuaian sebelum kelaparan, itu ada 7 tahun dilewati. Berarti berapa tahun? 20 tahun. 7 tahun kelaparan masih dilewati, baru 2 tahun, berarti 2 tahun. Berarti 22 tahun. Ada enggak orang berkabung, berduka cita selama 22 tahun? Ada. Siapa? Yakub. Keputusannya, pilihannya. Dia meratapi diri, hatinya dipenuhi dengan duka cita. Selama itu dia tidak berbuat apa-apa. Baca lagi, perhatikan baik-baik. Selama itu dia tidak dengar-dengaran apa yang Tuhan katakan. Tuhan nggak pernah bicara. Apakah selama 22 tahun dia dilingkupi sukacita, gembira? Enggak. Terus dirundung kedukaan yang mendalam sampai dikatakan turun ke dunia orang mati, turun ke dunia orang mati. Apakah Tuhan baik-baik? Apakah Tuhan setia? Pasti. Apakah dia memelihara? Iya. Apakah dia menyertai? Iya. Apakah Yakub menikmati? Itu pertanyaan. Sampai dengan dia berpikir bahwa hidupnya begitu malang, kenapa kok celaka terus. Sementara apa yang Tuhan perbuat, dia mempersiapkan, dia mempermuliakan Yusuf anaknya menjadi mangku bumi, menjadi Perdana Menteri yang berkuasa, satu level di bawah Fir'aun. Apa yang Tuhan perbuat, kemuliaan bagi Yusuf anaknya adalah kemuliaan bagi dirinya, dan dia tidak bisa lihat, dia nggak bisa nikmati, dia nggak bisa bersyukur, dia nggak bersuka cita. Kenapa? Pikirannya, hatinya. Dia memelihara duka cita, dia memelihara kekecewaan, dia memelihara semua yang nggak baik.
Saya lanjutkan Kejadian pasal 46. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Berseba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Ini baik. Jadi hal yang pertama kali dia lakukan adalah memberikan persembahan kepada Allahnya. Korban sembelihan. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan pada waktu malam. Ini loh. Artinya, selama sekian puluh tahun, ada yang menghitung dari Yusuf 17 sampai diangkat Perdana Menteri usia 30, berarti 13 tahun. Oh, ditambah masa kelimpahan dia mengumpulkan gantung 7 tahun. Oh, berarti 20 tahun. Ditambah lagi masuk ke masa kekeringan, masih 2 tahun, kurang 5 tahun lagi. Oh, berarti 22 tahun. Pertanyaannya, selama 22 tahun, apakah Yakub mendengar suara Tuhan? Selama itu, apakah Tuhan berfirman? Selama itu, apakah Yakub mempersembahkan korban sembelihan? Yang jelas, selama itu dia tidak merasakan sukacita, tidak menikmati kasih karunia Allah di dalam hidupnya, penyertaannya, pemeliharaannya pasti, tetapi dia kehilangan rasa. Pada saat dia bangkit, di situ hatinya hidup kembali. Ketika dia mempersembahkan korban sembelihan, di situ hatinya hidup kembali. Barang siapa yang mencari Allah dalam segala kerendahan hati, hatinya hidup kembali. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub. Sautnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir. Dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Ini tuntunan. Jangan takut pergi, aku menyertai. Engkau akan diberkati menjadi bangsa yang besar. Jangan takut, suatu hari nanti engkau akan pulang kembali. Tangan Yusuf, anakmu yang kau kasih itu, yang akan mengatupkan matamu ketika engkau mati. Diomong dari awal sampai dengan endingnya, dikasih tahu. Kapan itu? Ketika dia bangkit dari kedukaan, ketika dia bangkit dari rasa kehilangan, ketika dia bangkit dari kekecewaan dan penyesalan, ketika dia kemudian mencari Allah dengan segala kerendahan hati dan mempersembahkan korban sembelihan, firman-Nya digenapi dan hatimu hidup. Lalu berangkatlah Yakub dari Berseba dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Fir'aun untuk menjemputnya. Firman Tuhan sudah selesai, tetapi ada satu pertanyaan.
yang Anda perlu jawab sendiri untuk ditindaklanjuti di dalam kehidupan ke depan. Rasa bersalah yang terus menuduh diri. Saya nggak ngerti ya. Kemarin ada berita kecelakaan yang ada 2 selebriti yang meninggal. Saya cuma membayangkan bagaimana perasaan drivernya ketika semuanya selesai. Apakah ada menyalahkan diri sendiri, penyesalan dan segala macam? Nggak ngerti ya. Saya cuma bayangkan itu aja. Tapi dalam hidup kita, setiap kita, rasa bersalah yang terus-menerus menuduh diri. Aku kenapa salah? Terus. Itu terus yang dipikirkan. Fokusnya ke situ terus. Atau penyesalan atas kegagalan yang tiada henti. Kegagalan di dalam hidup, kegagalan di dalam apapun itu. Gak pernah berhenti, nuduh terus. Mengintimidasi terus. Seolah-olah nggak bisa mengampuni diri sendiri. Terus, kenapa ya dulu aku kok gini? Kenapa ya kok nggak begitu? Dan terus fokusnya di situ. Atau kehilangan yang terus dipikirkan. Anak, orang tua, atau apapun. Atau kemarahan dan kepahitan yang lebih berkuasa. Pokoknya pahit, tidak bisa mengampuni. Terus itu menguasai hidupnya. Perkabungan yang terus berlarut. Aku tuh sayang. Saya juga sempat beberapa waktu ketika mama saya berpulang. Rasanya aduh. Karena waktu itu kami sedang mempersiapkan supaya mama itu bisa piknik. Kita ngomong-ngomong sama saudara, udah dipersiapkan nanti dia berangkat ke Taiwan, ini gitu. Semua sedang dipersiapkan, tapi keduluan pulang. Rasa nyeselnya, rasa kecewanya. Kenapa kita belum balas apa-apa? Sedih. Saya kadang duduk diam di kamar menangis, bertanya, Tuhan kenapa Tuhan? Tapi apakah kita terus akan seperti itu? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, setiap Anda yang punya persoalan dalam hidup, yang mengecewakan, merasa kehilangan, mungkin ditipu atau apa, hingga ada rasa marah dan kepahitan, segala sesuatu ketika itu lebih berkuasa, Anda fokus ke sana, Anda nggak bisa melihat kemuliaan Allah yang sedang bekerja atas hidupmu. Engkau bahkan nggak bisa menikmati sukacita. Engkau nggak bisa menikmati apa yang Tuhan perbuat bagimu. Sebagaimana Yakub sekian lama di dalam duka cita yang terus ada dalam pikirannya. Rasanya males. Loh, nggak berdoa. Males. Ada nggak korban sembelian? Apalagi kegagalan, kecewaan, kepahitan, duka cita, apapun penyebabnya, jika engkau terus pelihara itu, engkau tidak bisa lihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Apa yang harus dilakukan? Bangkit kembali.
datang dengan segala kerendahan hati kepada Tuhan. Sajikan korban sembelihan. Mohon pengampunan. Kau akan menikmati hari-hari baik kembali. Engkau akan disukakan, engkau akan dibuat riang gembira. Engkau akan melihat kebaikan Tuhan. Jadi, justru hal itu yang membuat engkau kehilangan segalanya kalau terus tetap hidup di dalam kemarahan, kepahitan, kekecewaan, penyesalan diri, menuduh diri sendiri, terus duka cita, apapun itu melemahkan. Itulah yang menghambat anugerah Tuhan bekerja atas hidupmu secara nyata. Renungkan baik-baik kebenaran firman yang sederhana pagi hari ini. Untuk bersegera bangkit dan sambut, untuk menikmati kasih-Nya dan hiduplah di dalam kasih karunia-Nya. Saya percaya ketika masing-masing kita introspeksi, ketika itu ada, dan kita mengambil keputusan, aku tidak bisa hidup begini terus. Harus ada satu keputusan, harus ada satu pilihan, karena hidup ini masih berjalan. Tidak dapat diisi oleh hanya duka cita. Ambil keputusan. Saya tidak ngomong, Pak kamu tidak ngerasa Pak. Kehilangan, ditinggal berpulang orang yang tak cintai. Saya ngomong, saya juga sudah merasakan. Orang tua saya juga nggak ada dua-duanya. Tapi apakah kita dengan berlarut atau berkabung sampai demikian dalam itu akan merubah keadaan dan situasi? Enggak. Justru karena itu bangkit, hadapi masa depan, raih. Karena yang di depan kita jauh lebih mulia yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Masing-masing punya pengalaman berbeda-beda. Tapi intinya, jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Yang sudah, sudahlah. Karena Tuhan sudah tebus semuanya. Kekecewaan, kegagalan, duka cita, semuanya Tuhan sudah tebus di kayu salib. Dan Dia berikan anugerah yang baru. Karena kasih karunia-Nya, supaya kita beroleh hidup. Mari kita berdiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Diingat-ingat ya, direnungkan apa toh yang menghambat nih. Merasa bersalah, duka cita, penyesalan, karena kegagalan, semuanya hapuskan, tinggalkan itu, tutup pintu yang di belakang, tutup masa lalu, supaya pintu yang di depan terbuka bagimu. Mari kita komit kembali, datang kepada Dia, minta anugerahnya menjamah setiap kita, supaya tangan kasih-Nya mengangkat kita kembali. Berikan yang terbaik, korban sembelihan, karena di dalam Dia ada perjanjian yang covenant, supaya hatimu dihidupkan kembali. Di tangan I commit again. With all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands,
Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Aku pergi kemana engkau pergi, Tuhanku. I walk with you wherever you go. Dalam duka maupun dalam suka, aku percaya kepadamu. Your promises, engkau berjanji sampai selama-lamanya. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I live. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. The reason that I live, the reason that I see what I am. I will walk with you. I will walk with you. I will worship somebody else. I will worship you. I will worship you. I will worship you. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Di tanganmu ini janjiku tentang hidupku untukmu. Kau mengatur segala hidupku untuk milikmu selamanya. Oh,
dimanapun ku bersamamu lewat suka dan duka. Ku kan hidup dalam janji-Nya, hiduplah dalam kasih karunia-Nya. Yesus aku hidup karena-Mu dan hanya untuk saya undang hamba-hambanya untuk maju ke depan. Mari kita persiapkan diri untuk perjamuan kudus. Tuhan, Engkau mengampuni setiap kami, kedegilan hati kami dan ketidakpercayaan kami kepadamu. Basuh kami dengan air dan firman-Mu. Ampuni segala kesalahan pelanggaran kami. Minyaki kami dengan minyak yang baru. Biarlah Kau hidupkan kembali hati kami, Tuhan, untuk lebih lagi mengiring Engkau. Biarlah anugerah-Mu nyata dalam setiap perkara. Kasih karunia yang sudah Kau berikan tidak menjadi sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami tambahkan iman percaya kami kepadamu. Di hari-hari yang semakin sulit, di hari-hari yang semakin jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami bersama-sama berdoa untuk roti yang adalah tubuh-Mu dan anggur yang adalah darah-Mu. Yang terpecah dan tercurah bagi kami. Ampuni segala salah dosa. Kuduskan kami, tahirkan kami. Dan setiap apa yang tidak berkenan di hadapan Bapa, bertaput sampai ke akar-akarnya. Tuhan, kami milik. Engkau sudah tebus kami, Engkau sudah bayar lunas hidup kami. Berkuasalah Tuhan, berperkaralah dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Yang lemah Engkau berikan kekuatan baru. Yang sedang berduka cita Engkau gantikan dengan sukacita dan pengharapan. Mereka yang sedang berkabung Engkau hiburkan, Engkau bangkitkan kembali Tuhan hatinya kepadamu. Mengalami penyesalan, kekecewaan, dan rasa bersalah.
Engkau sudah tanggung Tuhan. Berikan kelegaan. Engkau sudah memberikan kebebasan. Setiap kami sudah Engkau benarkan dan Engkau merdekakan. Bila berkat ilahi yang terkandung di dalam tubuh dan darah-Mu menguasai hati pikiran kami, sehingga kami boleh hidup di dalam anugerah-Mu semata, hidup di dalam kasih karunia-Mu yang nyata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam perjanjian-Mu yang tidak terbatalkan oleh apapun kami ada, bersatu dengan tubuh dan darah-Mu, kami boleh hidup dari waktu lepas waktu, semakin hari semakin indah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Yesus, aku percaya. Yesus, aku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku into your hand I commit again with all I am for you, Lord. In the palm of your hand, and I am yours forever. And that I say, believe in you, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I stay without. I worship you, I worship you. Adakah yang belum menerima roti dan anggur? Ya semua ya. Mari kita persiapkan dulu. Kita percaya bahwa setiap kita yang berdoa memohon pengampunan, Tuhan sudah mengampuni. Mari kita angkat sedikit.
saya mendapatkan 1 Samuel pasal 14 ayat yang ke-6b. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Amin. Percaya, Tuhan akan tolong kita, Dia akan bangkitkan kita, Dia hidupkan hati kita, dan kita boleh bersuka-cita, bergembira, menikmati kasih dan anugerah-Nya. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama dengan iman. Tuhan, kami meninggal dengan tubuh. Kami percaya ketika kami memakannya, oleh karena bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama dengan iman. Tangga tinggi-tinggi anggur yang adalah darahnya. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk orang tua, kutuk-kutuk pelanggaran dan setiap apa yang kami kerjakan, karena Tuhan sudah tebus dan semuanya Tuhan gantikan dengan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur, kami berdoa. Mari kita minum bersama dengan iman. Sama-sama berdoa. Firman-Mu menyembuhkan kami di hari ini, Tuhan, dari traumatik. Barangkali ada di antara kami sampai belasan tahun kami tidak bisa sembuh-sembuh. Kami memilih bersukacita. Amin. Dan kami memilih dihibur oleh firman yang Kau urapi pagi ini. Dimeterai oleh Roh Kudus, oleh perjamuan kudus, sehingga seluruh hidup kami tersembuhkan. Amin. Dari masa-masa lalu yang pahit, termasuk kasih yang dingin yang dialami oleh Yakub, tidak akan pernah terjadi lagi di dalam umat-Mu yang datang pada pagi hari ini. Tidak perlu dihibur oleh kendaraan-kendaraan, kereta-kereta seperti yang dikirim oleh Yusuf, atau kendaraan seorang presiden yaitu limusin. Tetapi Tuhan cukup. Kami percaya bahwa Kau sudah berdiri di depan kami, berfirman, firman yang sederhana tetapi Kau urapi, sanggup memisahkan tulang-tulang sungsum-sungsum sendi-sendi kehidupan kami. Kami terima dengan ikhlas, dengan rela, melepas semuanya, karena Tuhan menyediakan hari depan yang penuh pemenang. Berkati anak-anak kami yang besok
minggu mulai ibadah FLAMCC, ibadah gereja anak. Apa yang disediakan oleh para pengajar, Tuhan Engkau tolong. Beri keberanian untuk orang tua dan anak-anak datang ke rumah Tuhan. Ibadah tatap muka. Kami menyerahkan acara baptisan pada ibadah yang kedua selesai nanti. Di belakang semua fasilitas Kau kuduskan. Semua yang akan dibaptis juga Bapak betul-betul mengubur masa lalu yang jahat dan berdosa dalam kematian dan bangkit bersama Yesus. Mengalami ciptaan yang baru. Baik yang paling usia yang paling sepuh sampai yang paling muda. Angkatan ini Tuhan adalah angkatan yang betul-betul bisa dipercaya oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat kita sebentar kita bersyukur untuk pagi hari ini. Sembuhan ilahi turun atas kita. Terimalah jemaat yang dikasihi Tuhan. Hamba Tuhan memperkatakan dengan percaya, terimalah kebahagiaan yang menjadi bagianmu. Engkau kembali kepada diri Tuhan yang ditaruh di dalam hidupmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan yang sudah melayani, mari kita melihat ke hari depan yang disediakan Tuhan itu dengan penuh sukacita, dengan penuh percaya, dengan hati yang jujur, yang hidup yang transparan dengan Tuhan dan sesama kita. Terimalah segala yang baik jemaat, para pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Keluarga-keluarga tetap harmonis, keluarga-keluarga tetap takut akan Tuhan. Hidup menurut jalan-jalan yang Kau tunjukkan Tuhan di tengah-tengah musim pandemi yang kami percayai akan segera berakhir. Sehingga semua pemulihan terjadi juga atas umat-Mu, termasuk yang datang khususnya di ibadah pertama ini Tuhan, termasuk yang nanti ibadah online Bapak nanti sore di rumah masing-masing. Jangkau semuanya Bapa dengan kasih-Mu, dengan berkat kasih karunia-Mu, ya Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat Abraham limpah atas kami. Kami bersama-sama orang percaya sudah menerima dan kami sudah berdoa. Ayo katakan bersama-sama, haleluya.